30 sampai 40 juta per tahun. Katoi bukannya kabelu dek mandoda di paloswongan kami manangi gadeindu dek takona kampung halaman ya nak tatanggang pilu pada hati kala dia Kuok adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa ini memiliki letak geografis yang sangat strategis, berada di jalur utama penghubung antara Pekanbaru dan Bukit Tinggi, sehingga sejak dahulu kala dikenal sebagai daerah persinggahan para pedagang, pelancong, dan bahkan penjajah. Satu kecamatan Kuok ini dulunya satu desa namanya Nagari Kuok. Tahun 1945 sampai 1947 itulah berdiri pertama sekali. Desa Kuok terdiri dari beberapa dusun, ada 6 dusun. Yang pertama dusun Pemenampung Pasar Kuok, dusun Bukit Agung, dusun Sungai Mati, dusun Pulau Belimbing 2, dusun Pulau Belimbing 1, dusun Koto Semiri. Jadi kurang 8.500 jiwa, 2.400 kakak. Jadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemekaran Desa itu layak untuk dimekarkan menjadi desa baru. Sekarang sudah masuk kepada tahap verifikasi daripada permohonan ataupun syarat-syarat berdirinya suatu desa definitif. Di tengah kemajuan zaman dan tuntutan keterbukaan, kantor Desa Kuok hadir bukan hanya sekedar sebagai pusat administrasi, tetapi sebagai simbol pelayanan publik yang akuntabel, terbuka, dan bersahabat. Setiap hari kantor ini menjadi tempat di mana warga datang tidak hanya untuk mengurus dokumen, tetapi juga untuk mendapatkan informasi, menyampaikan aspirasi, dan menjadi bagian dari pengambilan keputusan di tingkat desa. Di setiap sudut kantor desa terpampang beragam informasi penting yang mencerminkan komitmen transparansi pemerintahan, mulai dari APBDes, realisasi anggaran, daftar program, hingga laporan kegiatan yang bisa diakses oleh siapa saja. Tidak berhenti di ruang fisik, transparansi Desa Kuok kini hadir dalam bentuk digital. Melalui website resmi yang telah diresmikan, masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Website ini menjadi jembatan antara pemerintahan desa dan warganya dalam membangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Setiap laporan keuangan, rencana pembangunan, dan agenda desa disajikan secara lengkap, membuktikan bahwa kepercayaan publik dibangun dengan keterbukaan dan tanggung jawab. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM memang belum berjalan secara maksimal di Desa Kuok. Namun, upaya terus dilakukan. Saat ini fokus utama diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, terutama pengembangan UMKM. Pelatihan menjahit telah dilaksanakan untuk membuka peluang usaha baru bagi warga. Desa juga menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi demi mengembangkan alat dan mesin produksi sebagai dukungan nyata terhadap inovasi lokal.
BUMDes Kuok menjadi motor utama dalam mengelola potensi desa. Unit usaha yang dijalankan mencakup sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, hingga perkebunan. Pok Darwis ditunjuk sebagai salah satu unit usaha untuk mengelola potensi wisata dan memperkenalkan pesona desa Kuok kepada khalayak yang luas. Dalam mendukung program nasional ketahanan pangan dari Presiden Prabowo Subianto, Desa Kuok mengalokasikan 20% dana desa untuk sektor pangan, khususnya pengembangan tanaman jagung dan beras. Di tengah kemajuan zaman, Desa Kuok masih menyimpan kekayaan warisan budaya yang luar biasa. Salah satunya adalah Rumah Lontiok. Rumah adat ini adalah simbol kebesaran budaya Kampar yang mengandung filosofi mendalam. Istilah Lontiok merujuk pada bentuk atap rumah yang melengkung seimbang ke atas, menyerupai perahu lengkungan ini, bukan sekadar estetika, melainkan lambang hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Rumah Lontiok dibangun tanpa menggunakan paku, hanya mengandalkan pasak kayu sebagai teknik konstruksi. Bahan yang digunakan biasanya adalah kayu keras lokal, seperti kayu meranti atau kayu medang. Rumah ini terdiri dari beberapa bagian penting. Labuah gajah ruang depan, tempat menerima tamu dan diskusi ringan. Amben ruang tengah, digunakan untuk musyawarah adat dan pertemuan penting. Ruang belakang, tempat berkumpul keluarga dan ruang istirahat. Filosofi Rumah Lontiok juga terlihat dalam pembagian ruang yang mencerminkan nilai adat, kehormatan, dan tata krama. Rumah Lontiok ini dibangun tahun 1889 oleh sepasang suami istri yakni Haji Abdul Hamid dan Hajah Salimah. Bukan hanya bentuk fisiknya yang unik, tetapi setiap sudut dan benda di dalamnya juga syarat akan filosofi. Isi Rumah Lontiok menggambarkan nilai-nilai masyarakat Kuok yang menjunjung tinggi adat, kehormatan, dan kebersamaan. Tiap benda, dari susunan tempat duduk hingga hiasan dinding, memiliki makna tersendiri dan menunjukkan keterikatan kuat antara budaya dan kehidupan sehari-hari. Kita sudah meresmikan Rumah Lontiok kita menjadi sebuah museum. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk sebuah pemahaman pembelajaran tentang keberadaan Rumah Lontiok satu. Kemudian, karena begitu banyaknya benda-benda yang kita temukan di Rumah Lontiok ini sendiri, maka kita jadikanlah Rumah Lontiok kita menjadi sebuah museum. Siapa yang meresmikan kala itu? Bupati Kampar. Di saat Bupati Kampar, Bapak Saleh Yazid Sarjana Hukum, Bapak Saleh ya, yang kemudian juga menjadi gubernur 2 periode untuk Riau. Ya, ini sudah diresmikan 20 Mei itu. Malah lebih tua sebenarnya museum yang kita resmikan dan kita inikan dulu dari Sang Nila Utama yang ada di Pekanbaru, lebih tua umurnya. Rumah Lontiok menjadi salah satu dari banyaknya identitas adat Desa Kuok. Dengan begitu banyak potensi yang dimiliki, mulai dari kekayaan alam, budaya, pertanian, perikanan, pariwisata, hingga semangat warganya, Desa Kuok memiliki bekal kuat untuk terus melangkah maju. Inilah bukti nyata bahwa pembangunan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga gerakan bersama. Kami percaya bahwa masa depan desa dibangun dari kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda yang tidak takut bermimpi. Inilah identitas Desa Kuok, sebuah desa yang tidak melupakan akar budayanya.